Pada episode kedua sebelumnya mengisahkan tentang dua kepala kampung rantau panjang di masa kerajaan kolonial Belanda dan fasisme Jepang. Sedangkan pada episode kali ini akan mengisahkan kepala kampung rantau panjang di masa berikutnya. Sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa sejarah desa rantau panjang ini ditulis oleh Hasanan, yakni kepala desa terpilih pada tahun 2018. Adapun sumber dari pembahasan ini berdasarkan dari berbagai literatur yang ia himpun selama bertahun-tahun. Selamat menyaksikan. Setelah Endut mangkat dari Dokoh Tembok Baru, Haji Ahmad menempati Dokoh Tembok Baru selanjutnya. Haji Ahmad menjadi Dokoh selama 6 tahun, yaitu 1943 hingga 1949. Sebagai pewaris tahta Endut, periode kepemimpinan Ahmad tergolong periode yang sangat sulit. Masa ini adalah Jepang masih bercokol di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kerajaan Simpang. Setelah 1945 atau sekitar 2 tahun ia menjadi Dokoh, secara resmi Jepang meninggalkan Indonesia. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia karena kalah perang dengan sekutu, rakyat Indonesia kembali tentram. Sejarah mencatat Jepang lebih kejam dari Belanda dan bangsa-bangsa penjajah yang lain. Di Kalimantan Barat, ribuan nyawa melayang. Di pancung Jepang, korban tersebut terdiri dari kalangan bangsawan, kaum cendekiawan, feodal, dan rakyat jelata. Di Tanah Simpang tahun 1943, Kompetai Jepang menangkap Gusti Rum atau Panembahan Tua, Gusti Mesir, Panembahan Simpang, kemudian Gusti Umar, Menteri Polisi, Gusti Tawi, Mantri Tani, Tengku Ajung, dan Dolah, sopir Panembahan, serta Bujang Kerepek. Dari keluarga kerajaan Sukadana yang ditangkap Jepang yaitu Panembahan Tengku Idris alias Tengku Betung. Masih banyak lagi penduduk Kayong yang menjadi korban kebiadaban Jepang dan tidak terekam dalam catatan sejarah. Penangkapan Bujang Kerepek dan kerabat tersebut membuat warga semakin dihantui rasa ketakutan. Warga tidak bisa bergerak bebas, bekerja takut, tidak bekerja tidak makan. Sebagai Dokoh, Ahmad tidak bisa berbuat banyak. Setelah pendiri bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 1945, ternyata Belanda masih menyimpan ambisi besar untuk menguasai Indonesia dengan melancarkan agresi-agresinya. Agresi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penduduk rantau panjang khususnya. Namun sukacita menyambut kemerdekaan dirasakan seluruh penduduk Tanah Simpang pasca kekalahan Jepang dan Indonesia dinyatakan merdeka. Di Kalbar muncul gerakan-gerakan balas dendam terhadap Jepang. Balas dendam akibat kematian raja-raja dan rakyat jelata. Melayu dan Dayak bersatu mencari kompetai-kompetai Jepang yang tersisa. Jika ketemu, mereka langsung membunuhnya. Gerakan di Simpang dipimpin oleh Gusti Legat, anak Panembahan Gusti Panji dari Simpang II. Gusti Legat membawa 30 pasukan berkepala burung. Gerakan ini dikenal dengan nama Gerakan Kepala Burung. Mereka menyisir daerah-daerah yang dicurigai, mencari pelayaran Jepang hingga ke Sukadana. Tidak ketinggalan, warga desa Rantau Panjang ikut bergabung dengan pasukan Gusti Legat mencari kompetai Jepang yang tersisa. Tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia. Indonesia kembali kondusif, termasuk Tanah Simpang. Dengan kondisi Tanah Simpang yang kondusif, sebagai Dokoh Tembok Baru, Ahmad lebih leluasa menjalankan kiprahnya. Namun sayang di tahun ini ia meletakkan jabatannya sebagai Dokoh. Yang berikutnya, Haji Abohari. Haji Abohari bin Haji Abdullah pada bulan Juni 1949. Ia dinobatkan menjadi kepala kampung Rantau Panjang menggantikan Haji Ahmad. Masa kepemimpinannya tidak lama, sekitar 5 bulan saja. Tepatnya terhitung sejak Juni 1949 hingga November 1949. Pendeknya, masa kepemimpinan Bohari nama akrabnya karena ia ditetapkan sebagai pegawai perikanan karena tugas negara dengan kerendahan hati. Haji Bohari meletakkan jabatannya sebagai Dokoh Rantau Panjang. Kendati pendek, Bohari telah menorehkan sejarah dan meletakkan dasar kepemimpinan, melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Membangun pondasi masyarakat dengan landasan agama menjadi misi utamanya. Sayangnya, masa itu terlalu singkat buat masyarakat Rantau Panjang. Namun demikian, ia sangat membekas di hati masyarakat. Yang keenam, Zulkifli. Zulkifli tergolong lama menjadi pemimpin Rantau Panjang menggantikan Haji Abohari, yaitu selama 31 tahun. Masa kepemimpinannya sejak November 1949 hingga 1980.
Rantau Panjang bukanlah tempat kelahiran Zulkifli. Ia berasal dari Semanai, Desa Simpang 3, Kecamatan Sukadana pada masa ini. Ia menikah dengan gadis Rantau Panjang, kemudian menetap di sini hingga akhir hayatnya. Sekitar 1996, satu-satunya rumah panggung yang paling tinggi di Rantau Panjang masih berdiri kokoh. Tinggi tongkat rumah ini lebih dari 2 meter atau mencapai 3 meter dari tanah. Di kolong rumah ini bisa menjadi tempat penumbuk padi, tepung dan sebagainya. Rumah ini adalah peninggalan Zulkifli setelah 1996. Oleh ahli waris, rumah tersebut kemudian dibongkar. Karena kelebihannya dimiliki Zulkifli, tahun 1949 ia dinobatkan menjadi kepala kampung Rantau Panjang. Riwayat lain menyebutkan tahun 1952 secara resmi Tembok Baru berubah nama menjadi Kampung Rantau Panjang. Kemudian Zulkifli ditetapkan sebagai pemimpin pertama Rantau Panjang yang berjuluk Kepala Kampung. Nama Rantau Panjang bermakna perjalanan yang panjang. Nama ini disepakati berdasarkan sejarah panjang perjalanan penduduk asal Rantau Panjang yang berawal dari Pelintu, Batu Teritip, Pekajang dan perantauan di daerah lain. Kemudian menetap di Dungun Karu, terus Landak dan terus Jawa. Terakhir mereka menetap di Sungai Bagan yang kemudian berubah nama menjadi Kampung Tembok Baru. Sebuah perjalanan perantau yang panjang tersebut menginspirasi pendiri negeri ini yang memberi nama sebagai Rantau Panjang. Era 1940-an hingga 1960-an, Rantau Panjang menjadi tempat persinggahan dan menetapnya para perantau dari Sulawesi, Bugis, Banjar, Jawa, Madura, dan perantau di daerah lainnya. Bahkan ada perantau yang asli datang dari daratan Cina. Yang dominan ialah perantau dari Bugis dan Banjar, sehingga adat istiadat etnis Bugis dan Banjar melekat hingga sekarang pada warga Rantau Panjang. Ada yang datang rombongan dengan keluarga, ada yang datang merantau sendiri. Perkawinan dengan penduduk pribumi melahirkan kebudayaan baru bagi penghuni Rantau Panjang. Seperti yang terjadi pada tahun 1998, datang rombongan perantau dari Bugis. Sebelumnya mereka menetap di sekitar Semanai. Dari Semanai mereka pindah menetap di Parit Timur, membuka lahan untuk berladang. Kehadiran perantau yang menetap di Rantau Panjang tersebut menginspirasi pendiri desa ini menamakannya sebagai Kampung Rantau Panjang. Selain bermakna perjalanan yang panjang, juga bermakna kampungnya para perantau yang jauh atau panjang. Pada tahun 1990, pemimpin setingkat kecamatan yang bergelar Demang, yakni Tengku Ismail, menggagas meneruskan pembangunan jalan ke Parit Timur. Kemudian pembangunan tersebut dilanjutkan pada tahun 1998. Bersama masuknya warga Bugis ke Parit Timur, Zulkifli sebagai kepala kampung pun terjun langsung dan ikut berladang juga di Parit Timur. Saat melanjutkan pembangunan jalan Parit Timur sebagai kepala paritnya, yaitu Gudang alias Pak Ude Gudang. Ia bertanggung jawab atas pembangunan dan kebersihan parit dan jalan Parit Timur. Semula panjang jalan Parit Timur sekitar 2 km saja, bertambah menjadi 4 km. Tahun 1961 warga Rantau Panjang membuka jalan untuk lokasi peladangan baru. Jalan tersebut sekarang dikenal dengan nama Jalan Ampera. Kemudian disepakati pembukaan jalan tersebut antara batas tanah Menan dan Ama. Menan dan Ama adalah saudara kandung, anak kandung dari Ibu Kasim atau Endut bin Muhammad Arif bin Muhammad Atta bin Abu Talib. Yang pertama kali menggali jalan Ampera tersebut yaitu Kudus, Saleh, serta 2 orang asal Madura, Siman dan Ahmad. Upah penggalian jalan tersebut adalah 1 gantang padi per depa maju. Lebar galiannya adalah 1,5 depa atau 2 meter dan panjang 625 depa atau 1000 meter. Mengutip dari keterangan Ahmad, saksi dan pelaku utama yang masih hidup saat ini, sebelum melaksanakan pekerjaan awal, Menan, Ama, Resin, Kudus, Saleh, Siman, Ahmad, dan sejumlah warga lainnya berembuk. Resin bertanya, hasil galian badan jalan tersebut dibuang kemana? Ama menjawab, dibuang ke Anjang Menan saja. Setelah sepakat, 4 orang pekerja pun mulai melakukan penggalian jalan Ampera. Resin bin Ahmad atau anak mantan kepala kampung keempat yang pernah menjadi kepala dusun Ampera, ia menjadi kepala dusun pada masa kepemimpinan pertama Abu Kasimbar, yaitu 1982 hingga 1990. Tahun 1962 pembangunan jalan Ampera dilanjutkan sebagai kepala parit yang memimpin bangunannya yaitu Menan. Setiap kepala keluarga dikapling panjang 30 hingga 50 meter dan lebar 2 meter. Semula panjang jalan Ampera hanya 1000 meter bertambah menjadi 3000 meter. Ketika itu belum ada nama Jalan Ampera. Pemberian nama resmi Jalan Ampera sekitar tahun 1970-an.
yaitu merujuk pada riwayat yang memberi nama Jalan Ampera tersebut adalah Salim Tamura. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan rembuk Salim Tamura, Resin, dan warga Ampera lainnya. Ampera adalah akronim atau singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Selain merujuk pada sejarah nasional bangsa ini, penamaan Jalan Ampera juga merunut pada kronologi sejarah pembangunan jalannya. Banyak tantangan yang terjadi dalam membangun Jalan Ampera. Di tahun yang sama, yaitu 1962, selain melanjutkan pembangunan Jalan Ampera, warga juga bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan terus landak. Titik pangkal pembangunan dimulai dari simpang menuju ke Jalan Ampera, maju sekitar 200 meter ke arah timur, kemudian berbelok ke arah selatan menuju Sungai Rantau Panjang. Ada pula catatan riwayat penting yang terjadi di masa kepemimpinan Zulkifli, sekitar tahun 1965 hingga 1968. Rantau Panjang sempat berstatus sebagai kelurahan. Saat itu sebutan dukuh atau kepala kampung berubah menjadi lurah. Karena itu sebutan lurah tersebut kepada kepala desa melekat hingga saat ini di kalangan masyarakat. Pada tahun 1995, status negeri perantau berubah menjadi desa atau desa praja. Zulkifli tetap sebagai pemimpin hingga tahun 1980. Ia tercatat sebagai pemimpin pertama Rantau Panjang yang berjuluk lurah atau kepala kampung. Sebutan desa atau kelurahan atau desa praja ketika itu mungkin terkait dengan era lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, sehingga sebutan kepala kampung atau lurah tetap melekat di lidah masyarakat Rantau Panjang hingga kini. Catatan lain seperti dalam manuskrip Abbas Hasibuan yang mengutip keterangan dari mendiang Zulkifli bahwa pada tahun 1980 hingga 1982 merupakan masa transisi. Maksudnya terjadi kekosongan pemimpin yang definitif di Rantau Panjang selama 2 tahun. Yang menempati posisi sementara sebagai pemimpin seorang kebayan atau sekretaris desa sekarang, yaitu Abu Qasim Bar. Sebelum Abu Qasim Bar menjabat kabayan Zulkifli, terlebih dahulu dijabat oleh Yakub, yaitu pada tahun 1950 hingga 1978. Yakub adalah ayah kandung Haji Salim Yakub, Imam Masjid Jami Babul Hasanah, imam besar Rantau Panjang saat ini. Abbas Hasibuan merupakan cucu endut alias Abu Qasim. Nasabnya yaitu Abbas Hasibuan bin Ama bin Abu Qasim bin Muhammad Arif bin Muhammad Atta bin Abu Talib. Ia mewarisi cerita sejarah kepemimpinan desa Rantau Panjang dari Zulkifli, kemudian mencatatnya dalam catatan pribadinya. Di masa kepemimpinan Zulkifli, bukan hanya bertani atau berkebun yang menjadi pekerjaan pokok masyarakat. Nelayan tangkap pun menjadi mata pencarian warga. Alat tangkap yang digunakan warga alat tangkap tradisional, misalnya seperti jermal, belat, pukat, rawai, jala, bubu, pancing, dan alat tangkap tradisional lainnya. Hutan juga menjadi sumber mata pencarian warga, terutama kayu dan rotan. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan, dalam mengolah kayu, warga masih menggunakan alat tradisional, kapak, gergaji panjang, parang, dan alat tradisional yang lainnya. Demikianlah periode kepemimpinan pada masa Jepang hingga masa Orde Baru di Rantau Panjang. Untuk kisah selengkapnya pada era selanjutnya, kami sambung pada episode selanjutnya di channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.